Halo, di episode Potong Sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film The White Tiger. Film yang berasal dari negara India ini mengangkat cerita tentang seorang pria yang berhasil keluar dari kemiskinan yang dialaminya. Film ini diangkat dari novel berjudul sama yang rilis di tahun 2008. Film ini secara utuh bisa kamu tonton di Netflix. Berikut ini dapat kamu tonton alur cerita film The White Tiger. Selamat menonton. Film White Tiger ini ada dua dimensi waktu utama yang dipakai, yakni tahun 2007 dan tahun 2010. Film dimulai dengan tiga tokoh utama di film ini, yaitu Ashok, Balram, dan Pinky. Mereka bertiga sedang berkendara di tengah malam sambil ngebut. Tiba-tiba, ada anak kecil menyeberang jalan, dan film pun berhenti sebentar. Lalu, film ini dimulai kembali dengan cerita tentang agama-agama yang ada di India. Ada Islam, Kristen, dan yang paling besar adalah agama Hindu dengan dewa-dewanya yang banyak. Diceritakan, di tahun 2010, Perdana Menteri Cina akan berkunjung ke India. Balram yang melihat berita itu di TV, ingin sekali bertemu dengan Perdana Menteri itu. Menurut Balram, negara yang akan maju nantinya adalah Cina dan India. Dia pun lalu menuliskan email ke Perdana Menteri itu. Balram menceritakan tentang India dari sudut pandangnya. Dia pun mulai menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang yang miskin sampai dia menjadi sukses seperti sekarang. Balram lahir di keluarga miskin. Dia memiliki seorang nenek yang memegang kendali keluarga itu dan juga memerah keringat seluruh pria di keluarganya. Abangnya bekerja sebagai pemecah batu, sedangkan ayahnya bekerja mengantarkan barang-barang. Di emailnya, Balram juga mengirimkan poster dirinya yang menjadi buronan polisi beberapa tahun lalu. Balram kecil sendiri adalah anak yang pintar. Dia sudah pintar membaca dan menulis saat teman-teman sepantarannya belum bisa. Kepala sekolah di sana kagum dengan kemampuan Balram, dan kepala sekolah itu mendoktrin Balram agar bisa seperti wanita sosialis yang sukses menjadi politisi, padahal dia datang dari keluarga miskin seperti Balram. Balram pun dijuluki macan putih oleh kepala sekolah itu, karena macan putih itu cuma lahir sekali dalam satu generasi. Macan putih itu spesial, sama seperti Balram. Kampung tempat tinggal Balram dikuasai oleh tuan tanah berjuluk Bangau. Dia memungut sepertiga dari penghasilan warga di sana. Yang menjadi tangan kanannya adalah anak sulungnya yang biasa dipanggil Siluak. Desa itu dikuras habis uangnya sama tuan tanah ini. Balram terpaksa harus bekerja menjadi pemecah batu karena ayahnya mempunyai hutang dan tak sanggup lagi membayarnya. Dia pun putus sekolah. Pada suatu hari, ayahnya terkena penyakit TBC dan tak lama kemudian meninggal karena tak ada rumah sakit di kampung mereka. Balram amat terpukul dengan kejadian itu. Balram menggambarkan kehidupan orang di India itu seperti ayam jantan di dalam kandang yang siap dipotong kapan saja. Ayam-ayam itu setiap hari mencium darah dan melihat sesama ayam dipotong. Mereka hanya menunggu giliran untuk dipotong, tapi ayam itu tidak berontak. Para pelayan di India ini nasibnya sama, seperti ayam potong itu. Pelayan itu jujur dan setia sama majikannya, padahal siap dipotong kapan saja. Balram melihat kalau anak bungsu dari tuan tanah baru pulang dari Amerika ke Dhanbad, tempat keluarga tuan tanah itu berbisnis batubara. Balram mendengar kalau pria bernama Ashok itu mencari orang untuk menjadi supir pribadinya. Balram lalu meminta pinjaman uang sama neneknya untuk belajar nyetir di Dhanbad. Balram berjanji kalau dia diterima kerja, gajinya akan diberikan semua pada neneknya. Neneknya yang mata duitan itu pun menyetujui permintaan cucunya. Balram segera berangkat ke kota Dhanbad dengan menggunakan bis untuk belajar nyetir. Tak perlu waktu lama buat Balram bisa mahir menyetir mobil. Dia memang orang yang bisa cepat untuk belajar sesuatu. Setelah pandai membawa mobil, Balram lalu mendatangi rumah tuan tanah itu untuk melamar pekerjaan. Dia lalu dipersilakan masuk dan dengan segera bilang kalau dia sangat berminat untuk jadi supir Ashok. Dia pun mempromosikan dirinya kalau dia itu rajin bekerja dan juga bersih. Balram pun dites kemampuan mengemudinya oleh Siluak, tuan tanah dan juga Ashok. Mereka memuji kepandaian Balram membawa mobil. Meski begitu, dia tidak langsung diterima bekerja. Siluak mengecek dulu latar belakang Balram dan keluarganya di desa. Ini bertujuan kalau Balram macam-macam, maka mereka bisa menghabisi Balram dan juga keluarganya. Seperti itu kebiasaan tuan terhadap pelayannya. Setelah pengecekan, Balram pun diterima bekerja.
Meski sudah resmi menjadi supir, tapi Bahram bukan supir utama keluarga itu. Jadinya, kerja dia itu bukan membawa mobil, melainkan jadi asisten rumah tangga. Bahram sangat iri dengan supir nomor 1 keluarga itu. Dia pun bertekad untuk mengalahkan supir itu dengan cara apapun. Bahram tiap bulan rutin mengirimkan hampir seluruh gajinya untuk sang nenek. Kakaknya yang selalu datang mengambil. Pada suatu hari, Bahram melihat ada yang aneh pada supir utama itu. Setelah diikuti, Bahram akhirnya tahu kalau supir itu beragama Islam. Tuan tanah sendiri tidak suka dengan orang Islam. Wanita sosialis yang selama ini Bahram lihat wajahnya di poster-poster datang mengunjungi rumah tuan tanah. Rupanya, politikus wanita yang dikiranya bersih itu melakukan korupsi juga. Dia ke rumah itu untuk minta uang sogokan sebesar 2,5 juta rupiah karena bisnis batubara tuan tanah itu menggelapkan pajak. Tuan tanah itu merasa keberatan dengan permintaan wanita sosialis itu. Pinky, istri dari Ashok, menyarankan untuk menyogok orang saingan dari partai wanita sosialis itu saja agar bisnis mereka aman. Tuan tanah setuju dan mengirimkan anak-anaknya ke Delhi. Bahram melihat kesempatan itu untuk menjadi supir utama yang pergi ke Delhi bersama Ashok tuannya. Dia lalu mengadukan ke tuan tanah kalau supir utama itu sebenarnya beragama Islam. Supir utama itu pun dengan segera dipecat dan Bahram sukses menjadi supir utama. Dia pun lalu pergi ke Delhi. Di film ini, kita dapat melihat keindahan kota Delhi, sekaligus juga kemiskinan yang ada di sana. Ashok dan Pinky tinggal di sebuah apartemen mewah, sedangkan Bahram tinggal di basement tempat parkir bersama supir-supir dari keluarga kaya lainnya. Tempat tinggal para supir itu bagaikan bumi dan langit dengan tempat tinggal tuannya. Tapi Bahram merasa nyaman dengan tempat tidurnya itu. Esok paginya, pekerjaan suap menyuap para politisi mulai dilakukan. Ashok dan si luwak membuat tas merah berisikan uang untuk setiap pejabat negara, bahkan sampai ke presiden. Di Delhi, hubungan Bahram dan Ashok semakin dekat. Udah kayak bukan pelayan dengan tuannya. Ini karena Ashok yang lulusan Amerika tak mempermasalahkan tentang kasta. Baginya, setiap orang itu sama saja. Pemikiran itu sebenarnya hanya berlaku kalau Ashok lagi berdua saja dengan Bahram. Kalau ada keluarganya, Ashok akan memperlakukan Bahram kembali seperti pelayan. Karena tak tahan dengan hinaan supir lainnya yang mengatai keluarganya, Bahram pun memutuskan untuk pindah tempat tidur. Dia tak mau lagi tidur bersama para supir lainnya. Tempat tidurnya yang baru sangat tak layak. Ashok dan Pinky diminta untuk mengunjungi paman mereka di kampung. Ini berarti Bahram harus juga ikutan pulang ke kampung untuk bertemu keluarganya. Bahram malas sekali bertemu keluarganya, terutama sang nenek yang kerjanya cuma minta uang. Saat akhirnya berada di kampung, Bahram tak hanya dimintai uang sama neneknya, tapi ternyata dia sudah dijodohkan dengan seorang wanita. Bahram yang tak setuju dengan perjodohan itu pun menolaknya. Dia lalu pergi meninggalkan nenek beserta keluarganya dan tak ingin lagi kembali ke sana. Dalam perjalanan pulang, Ashok memberitahu Bahram kalau di kota Bangalore sedang terjadi pembangunan gedung kantor besar-besaran. Karena di sana banyak perusahaan Amerika yang masuk dan berkembang. Ini menjadi titik penting bagi karir Bahram karena nantinya dia akan membuka usaha di Bangalore. Saat Pinky berulang tahun, Ashok meminta Bahram memakai baju Maharaja India untuk memberikan kejutan bagi istrinya itu. Ashok dan Pinky lalu pergi ke klub untuk minum-minum dan berpesta sampai pagi. Saat perjalanan pulang, Ashok dan Pinky bercinta di kursi belakang. Bahram yang melihat hal itu pun jadi nafsu. Pinky yang menyadari hal itu lalu meminta Bahram untuk duduk di kursi belakang, sedangkan dia yang membawa mobil. Pinky yang mabuk membawa mobil sambil kebut-kebutan. Dia kira jalanan sudah sepi, tapi tiba-tiba ada anak kecil yang menyeberang jalan. Pinky pun menabrak anak kecil itu. Pinky yang panik berusaha menyelamatkan anak kecil itu, tapi dilarang Bahram dan juga Ashok. Mereka pun langsung pergi meninggalkan mayat anak kecil itu di jalan. Bahram besoknya dipanggil sama si luwak. Tiba-tiba saja luwak ramah kepadanya dan memperlakukannya layaknya seorang keluarga. Tapi, rupanya ada udang di balik bakwan. Bahram diminta untuk mengaku kalau dialah yang menabrak anak kecil itu dan bukan Pinky pelakunya. Sebagai pelayan yang setia dan tak bisa melawan, Bahram pun menandatangani surat pengakuan itu. Meski Bahram terlihat ikhlas menandatangani surat itu, tapi sebenarnya dia sedih. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Dia pun galau, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Mau melawan, tapi dia juga cuma seorang pelayan. Mau lapor ke polisi, tapi dia kasihan sama tuannya. Untung saja, nasib baik berpihak pada Bahram. Pinky memberitahu ternyata tak ada laporan yang masuk ke polisi tentang tabrak hari itu. Bahram yang bersyukur
langsung mencium kaki tuan tanah, tapi dia malah langsung ditendang. Hal ini membuat Pinky marah dan berantem sama mertuanya. Pinky yang sudah muak dengan keluarga itu memutuskan untuk kembali ke Amerika. Bahram pun diminta mengantarnya ke airport. Sebagai tanda terima kasih, Pinky lalu memberikan amplop pada Bahram yang ternyata isinya uang yang cukup banyak, setara dengan 3 bulan gaji Bahram. Ashok yang tahu istrinya pergi meninggalkannya pun jadi marah. Dia kesal karena Bahram tak memberitahunya dulu sebelum mengantarkan istrinya itu. Ashok pun seperti bucin lainnya yang setelah ditinggal kekasih jadi galau dan mabuk-mabukan. Bahram yang setia pada tuannya mengurus Ashok dan menyemangati agar tak galau lagi. Bahram pun menjadi teman yang baik bagi Ashok. Mereka makan bareng. Padahal dulu Ashok tak suka makanan India, tapi kini sangat menikmatinya. Besoknya, Siluak datang dan memberitahu kalau Pinky minta cerai dari Ashok. Sikap Ashok menjadi kasar ke Bahram. Dia perlakukan seperti pelayan, bukan sebagai teman. Kampret banget emang Ashok ini sih. Kacau. Berikut ini ada adegan Bahram monolog mengungkapkan kegelisahannya. Di film ini, banyak adegan monolog seperti ini. Kata-katanya itu sangat bagus sekali. Salah satu kekuatan di film ini adalah di kalimat monolog Bahram. Karena kesal dengan tuannya, Bahram memutuskan untuk menjadi supir nakal. Dia membohongi Ashok dengan kwitansi palsu perbaikan mobil dan juga menjual bensin mobilnya ke kendaraan lain serta memakai mobil tuannya untuk antar jemput orang lain. Dia pun mendapatkan uang yang banyak dari usaha penipuannya itu. Siluak kembali mendatangi Ashok karena dia mau adiknya kembali menyogok orang-orang di pemerintahan. Bahram yang melihat tas merah sangat penasaran berapa banyak uang sogokan yang ada di dalam sana. Setelah melihat uang itu, jumlahnya ternyata lebih dari 3 tahun gajinya. Bahram mulai gelap mata dan bermaksud ingin merampok uang itu dari tuannya. Tapi Bahram tahu resiko yang akan dialami oleh keluarganya jika merampok uang itu. Keluarganya pasti dihabisi sama algojo tuan tanah. Wanita sosialis kembali membuat ulah. Dia minta uang sogokan sebesar 4 juta rupiah agar pembohongan pajak yang dilakukan tuan tanah tidak dibongkar. Bahram melihat peluang untuk mendapatkan uang saat Ashok menyerahkan uang sogokan itu. Dia pun mulai membulatkan tekad untuk merampok. Keinginannya ini semakin diperkuat saat dia bertemu dengan keponakannya dari kampung yang dikirim sama neneknya untuk meminta uang dan juga kasih tahu Bahram tentang perjodohan. Kalau Bahram sampai tak mau dijodohkan sama gadis calon Bahram, maka wanita itu akan dikirimkan dari kampung pakai bus ke tempat Bahram. Intinya, Bahram gak bisa lagi menghindar dari titah neneknya. Bahram lalu mengajak keponakannya itu jalan-jalan ke kebun binatang. Di sana, Bahram melihat macan putih. Dia kembali teringat ucapan kepala sekolah yang waktu kecil dikatakan padanya, kalau dia itu adalah macan putih. Akhirnya, Bulat sudah tekad Bahram untuk merampok tuannya. Dia pun menyiapkan rencananya secara matang, mulai dari pembelian senjata sampai mulai membersihkan mobil tuannya. Saat mengantarkan Ashok membawa uang ke wanita sosialis, Bahram pura-pura kalau ban mobil mereka mengalami masalah. Dia lalu berhenti di jalan yang sepi. Bahram lalu meminta Ashok membantunya mengganti ban. Saat Ashok turun mengecek ban, Bahram dengan cepat menikam tuannya itu berkali-kali sampai Ashok akhirnya meninggal. Bahram lalu segera pergi melarikan diri. Inilah menyebabkan dirinya menjadi buronan. Tapi kenapa dia tidak pernah ditangkap? Itu karena mukanya mirip seperti orang India kebanyakan, sehingga polisi sulit menemukannya. Bahram pun membawa uang sebanyak 4 juta rupiah itu di dalam tas merah. Pada awalnya, dia bingung mau pergi kemana. Tapi dia teringat omongan Ashok kalau Bangor mempunyai potensi yang bagus untuk berbisnis. Setelah berkeliling, Bahram melihat potensi untuk mendirikan perusahaan taksi dengan pengemudi yang berpengalaman. Tujuannya, agar para polisi melakukan razia besar-besaran dan menangkap supir-supir yang tak memiliki SIM. Taktik itu berhasil. Bahram pun mendirikan perusahaan taksi dengan jumlah 26 armada. Dia mempunyai website perusahaan dan juga mengganti namanya menjadi Ashok Sharma. Bahram alias Ashok ini sukses sekali dengan usahanya. Dia memperlakukan para pekerjanya itu dengan baik, tak seperti dia dulu diperlakukan sebagai supir. Dalam hatinya, dia merindukan Ashok dan ingin sekali membunuh Siluak. Bahram akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri Cina dan bilang kalau dialah orang yang mengirimkan email kepadanya. Tapi tentunya Perdana Menteri itu mengacuhkannya. Bahram gak peduli. Yang penting baginya, dia sudah menceritakan kisah hidupnya. Dan
Film pun berakhir. Demikian ulasan alur cerita film The White Tiger. Sampai bertemu di potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.